Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda Hasibuan dengan NIM 23016171. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terkait video pembelajaran dengan materi, pengertian, dan proses administrasi layanan khusus. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari administrasi layanan khusus terlebih dahulu. Layanan adalah memberi pelayanan secara khusus kepada siswa atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Manajemen layanan adalah suatu usaha untuk mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan juga efisien dalam membantu, menyiapkan, dan mengurus baik berupa barang ataupun jasa dari satu pihak kepada pihak yang lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis layanan khusus serta pengelolaannya. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Nah, fungsi dari perpustakaan sekolah meliputi yang pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi informasi, yang ketiga fungsi rekreasi, yang keempat fungsi penelitian, yang kelima fungsi penyaluran hobi, dan yang keenam yaitu fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Nah, pengolahan bahan perpustakaan terdiri atas 5 proses, yaitu yang pertama klasifikasi. Nah, klasifikasi berarti penggolongan proses mengklasifikasi bahan pustaka dilakukan menurut subjeknya atau golongan isinya. Yang kedua yaitu katalogisasi. Nah, katalogisasi merupakan suatu proses dalam mempersiapkan data bibliografis yang akan menjadi tajuk pada suatu katalog. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemberian stempel pada buku. Nah, setiap buku yang baru diterima pihak perpustakaan harus diberi stempel. Yang keempat yaitu pemberian nomor pada buku. Nomor buku biasanya diletakkan pada bagian punggung buku. Dan yang kelima yaitu pengaturan buku pada rak. Nah, buku yang telah diberi stempel dan juga nomor buku selanjutnya disusun di rak. Buku tersebut harus disusun menurut golongan dan juga nomor buku sehingga pengunjung akan lebih mudah dan juga praktis dalam menemukan buku yang diperlukan. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu layanan laboratorium. Nah, laboratorium yaitu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa dan juga orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum,
observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis laboratorium tersebut misalnya dalam bidang studi seperti laboratorium kimia, laboratorium fisika, PMP, dan sebagainya. Selanjutnya jenis layanan yang ketiga yaitu UKS atau usaha kesehatan sekolah. Nah, layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas ataupun sekolah yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan juga penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Nah, layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utamanya dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Selanjutnya layanan yang keempat yaitu kafetaria sekolah. Nah, kafetaria atau warung ataupun kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria itu adalah yang pertama, makanan di kafetaria harus terjaga kehigienisannya. Yang kedua, kebersihan tempat agar terhindar dari penyebaran hama penyakit. Dan yang ketiga, makanan yang disajikan hendaknya bergizi tinggi yang diperlukan oleh setiap siswa. Selanjutnya yaitu layanan yang kelima, sarana ibadah. Nah, layanan sarana dari ibadah ini merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta membentuk kerohanian yang baik dan beriman. Baik, selanjutnya layanan yang keenam yaitu asrama. Nah, manfaat dari layanan asrama sekolah adalah yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal. Yang kedua, sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan juga para pendidik. Yang ketiga, yaitu jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, maka di sana mereka dapat saling membantu. Yang keempat, yaitu dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putra-putrinya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Selanjutnya layanan yang ketujuh yaitu koperasi. Nah, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Layanan koperasi mendidik peserta didik untuk dapat berwirausaha. Baiklah, selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus. Nah, terdapat juga 7 peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, administrasi perpustakaan. Nah, peran guru yaitu yang pertama, memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan juga guru-guru. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinanya. Yang keempat, yaitu
mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya susunan koleksi. Yang kelima yaitu mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Selanjutnya, yang kedua, administrasi laboratorium sekolah. Nah, peran guru di sini yaitu guru berperan dalam memperkenalkan peralatan yang ada di laboratorium. Yang kedua, memadai siswa ketika menggunakan laboratorium untuk melakukan yang namanya praktek. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu UKS. Peran guru di sini yang pertama memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa, baik oleh guru pendidikan jasmani maupun oleh guru kelas. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa 1 kali per minggu. Dan yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat sekali 4 bulan. Yang keempat yaitu pengelolaan kafetaria. Nah, di sini peran guru tidak harus terlibat secara total dalam administrasi layanan khusus. Guru harus melaksanakan perannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, layanan ibadah. Nah, peran guru di sini yaitu yang pertama, memperkenalkan sarana ibadah yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, mengajak siswa untuk menggunakan sarana ibadah yang telah disediakan oleh sekolah secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya, administrasi koperasi sekolah. Peran guru di sini yaitu membimbing peserta didik dalam kegiatan koperasi sekolah dan juga membimbing peserta didik menemukan manfaat dari koperasi sekolah tersebut. Yang ketujuh yaitu administrasi asrama sekolah. Nah, peran guru di sini yaitu sosialisasi mengenai kehidupan asrama. Dan yang kedua yaitu memberikan aturan yang berlaku di asrama. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.